Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia. Anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayap yang kau akan berlindung. Kasihan adalah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik! Kayaknya adik-adik rumah pada semangat banget nih Kak. Kesha apa kabar nih Kak? Luar biasa Kakak. Wah kayak semangat banget, mau ngapain sih Kak? Ih, menyembah Tuhan dong Kak. Pastinya dong. Kita tanya semangat adik-adik di rumah kali Kak ya? Iya dong. Oke, ada semangat adik-adik! Semangat! 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 Kayak ada semangat ya adik-adik yang di rumah nih Kak. Iya dong. Ayo adik-adik, kita siapkan hati kita. Kita sembah Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku.
Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur ya Bapa. Tuhan, sekarang kami akan memuji menyembah Engkau, memuji Engkau ya Bapa, meninggikan Engkau ya Bapa, mengagungkan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Biar kami fokus ya Tuhan, bersorak-sorak memuji-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya. Amin. Oke, sudah siap belum untuk bersorak-sorak demi nama Tuhan? Sudah banget dong Kak. Oke, aku juga udah siap nih Kak. Penyanyi yuk Kak? Ayo, Let's go. Oke, kita lanjut ya adik-adik. Lanjut. Harus dong Kak. Iya dong, kan bersangat Kak. Iya dong. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in
adik-adik, sekarang kita ingin berdoa syafaat yang akan dibawakan oleh teman kita. Kita siapkan hati kita lipat tangan kita, tutup mata. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, hari ini kami ingin berdoa untuk gereja kami GBI Pangkalan Jati. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi gereja kami. Kami juga berdoa untuk Opa Handi dan keluarga. Biar kiranya Tuhan memberkati dan memberi kekuatan untuk Opa Handi dan keluarga. Dan juga untuk kedua wakil gembala kami. Kiranya berkat yang sama tercurah untuk kedua wakil gembala kami. Dan kami juga berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu agar selalu diberikan kesehatan dan kekuatan. Dan tak lupa kami juga berdoa untuk teman-teman sekolah minggu kami agar selalu diberikan kesehatan dan selalu diberkati dalam sekolah. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk negara kami, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden sampai tingkat terendah, agar diberikan hikmat dan roh takut akan Tuhan dalam memimpin negara kami. Tak lupa kami berdoa agar bangsa Indonesia dipulihkan dari virus COVID-19 dan juga untuk setiap pasien yang ada di rumah sakit yang terkena COVID atau penyakit lainnya, agar diberikan kesembuhan yang sempurna dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan kami Jadikan Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu.
sudah bersorak-sorak nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami siap Tuhan untuk mendengarkan isi hati-Mu ya Tuhan. Kau berkati Tuhan setiap kakak sekolah minggu Tuhan yang akan membawakan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus baik, hanya pada-Mu Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo teman-teman, nggak ada ibu kan? Nggak ada ibu kan ya? Aku mau main bola. Bosan nih, main aja ah. Hup, hup, hup. Aduh, pot bunga kesayangan ibu jatuh. Aduh, bagaimana ini? Sisi, kamu mencari pot bunga kesukaan ibu ya? Wah, aku mesti bilangin ke ibu nih. Jangan Kak, jangan bilangin ke ibu. Gak bisa, itu kan benda kesayangan ibu. Aku mau bilangin. Jangan bilang. Oke. Kakak nggak bilangin ibu, tapi kamu bersihin dan beresin kamar kakak sampai rapi ya. Oke. Sisi, Ya Kak, kakak minta uang 5.000 dong buat beli buku. kan Kakak punya uang sendiri. Ayolah cepetan, kalau enggak kakak kasih ibu ya. Jangan bilangin. Bilangin apa? Enggak bilang apa-apa. Bilangin apa? Apa ya? Halo Si. Kak Ursula. Kamu kenapa? Kakak lagi liatin kamu kayak lagi orang mikir-mikir, kayak orang lagi sedih gitu. Iya. Kenapa emangnya? Gini loh Kak. Jadi waktu itu aku di rumah bosan. Aku main bola aja di rumah. Padahal ibu udah bilang jangan main bola di rumah. Takut kena barang terus takut pecah. Buat bunga kesayangan ibu kena bola terus pecah. Aku jadi merasa bersalah. Oh, terus kamu udah bilang sama ibu belum? Belum. Aku takut dia marah. Aku harus gimana ya Kak? Di Alkitab ada loh cerita tentang orang yang melakukan kesalahan terus dia merasa menyesal. Mirip deh sama cerita kamu. Oh iya? Gimana ceritanya Kak? Nah, ceritanya begini. Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa ia akan ditangkap untuk menderita dan murid-muridnya akan meninggalkan dia. Petrus berkata, "Aku tidak akan meninggalkanmu." Tetapi Yesus berkata, "Sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali." Waktu Yesus ditangkap, semua murid meninggalkannya. Petrus berdiri jauh-jauh karena takut ikut ditangkap. Lalu seorang perempuan berkata, "Bukankah kamu murid Yesus?" Tetapi Petrus menjawab, "Bukan, aku tidak kenal dia." Hal ini terjadi sampai 3 kali. Petrus tidak mengakui Yesus. Seketika itu juga berkokoklah ayam. Petrus ingat apa yang Yesus katakan kepadanya. Ia pun menjadi sedih sekali dan merasa bersalah. Setelah Yesus mati,
para murid-murid merasa kehilangan. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka kerjakan. Beberapa hari kemudian, Petrus dan murid-murid lainnya pergi ke Danau Tiberias untuk menangkap ikan. Tetapi malam itu mereka tidak mendapatkan apa-apa. Sampai siang, tiba-tiba datanglah Yesus berdiri di tepian. Tetapi para murid tidak mengenalinya. Tuhan Yesus berkata, "Hai anak-anak, apakah kamu punya lauk pauk?" Para murid menjawab, "Tidak ada." Tuhan Yesus berkata, "Tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan perahu." Mereka melakukannya. Lalu mereka mendapatkan 153 ekor ikan sampai jalannya tidak dapat ditarik. Lalu murid yang lain berkata, "Itu Tuhan." Petrus segera terjun ke danau untuk menemui Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya sarapan. Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus, "Ya Tuhan, aku ini mengasihimu." Yesus bertanya sampai 3 kali. Maka sedihlah hati Petrus. Seperti Petrus sudah menyangkal Yesus 3 kali. Yesus membuat Petrus menyatakan kasihnya sebanyak 3 kali untuk membebaskan Petrus dari rasa bersalahnya. Kematian Yesus di kayu salib telah menunjukkan kasihnya yang begitu besar. Petrus mengerti sekarang bahwa Tuhan Yesus mengasihi dan mengampuni dia. Kak Ursula, aku sekarang tahu apa yang harus aku lakukan. Bagus sih. Tarik nafas. Oke. Ibu. Kenapa sih? Ibu. Sisi mau ngomong sesuatu. Apa? Sisi pecahin pot bunga ibu. Ah, ibu tahu? Hah? Ibu tahu? Ibu marah nggak sama aku? Ibu sedih karena Sisi nggak mau ngaku. Maaf ya Bu. Ya, Ibu maafin lah. Iya Bu. Sisi nggak melanggar peraturan Ibu lagi. Sisi sayang sama Ibu. Ibu juga sayang sama kamu. Sisi, cuciin sepatu kakak dong. Kakak jangan males. Cuci sendiri. Oh, berani ngelawan ya? Kakak adu ke ibu loh. Sisi sudah bilang kok ke Ibu. Dan Ibu sudah maafin aku. Aku nggak takut lagi. Dah. Nah adik-adik, kedua cerita tadi memiliki kesamaan. Baik Petrus maupun Sisi sama-sama melakukan kesalahan. Dan mereka sama-sama menyimpan rasa bersalah. Mungkin kamu juga pernah ngalamin seperti ini. Kak Ursula juga pernah. Atau bahkan saat ini kamu sedang menyimpan rasa bersalah. Kenapa? Mungkin karena kamu kemarin atau belum lama ini melakukan kesalahan. Adik-adik, kalau kamu nyimpan kesalahan sendiri, rasanya nggak enak kan? Karena itu, jangan disimpan lama-lama. Segera ambil keputusan. Beranikan dirimu, datengin orang yang kamu melakukan kesalahan, dan minta maaf. Kalau sampai orang itu marah sama kamu, nggak apa-apa. Terima, kan memang kamu yang salah. Tapi setidaknya, waktu kamu mengakui kesalahan kamu, beban dalam hati kamu itu sudah terangkat. Kamu jadi rasanya lebih lega. Dan yang lebih penting adalah datang kepada Tuhan
dan akuin segala kesalahan kamu. Minta ampun sama Tuhan buat segala dosa yang pernah kamu buat. Tuhan itu Maha Pengasih dan Penyayang. Dia itu panjang sabar. Ketika kamu mengakui kesalahan kamu dan minta ampun sama Tuhan, Tuhan akan menghapuskan semua dosamu. Sekalipun kamu pikir gini, aduh dosaku tuh berat banget, dosaku tuh besar banget. Hei, di kitab Yesaya dikatakan bahwa sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan dibuat menjadi putih seperti salju. Nah, tetapi adik-adik, iblis itu gak seneng kalau kamu diampunin. Iblis akan terus-terus bilang begini, ih, kamu inget gak? Minggu lalu kan kamu curi uang mama kan? Atau iblis akan terus-terus ingetin kamu, ih, kamu tahu nggak? Kamu kan waktu itu pernah bohong sama papa. Tetapi kebenaran firman Tuhan bilang, akuin dosa kamu, minta ampun sama Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan dibuat menjadi putih seperti salju. Oke adik-adik, mari sekarang kita mau berdoa ya. Kakak kasih waktu buat kamu, coba ingat-ingat lagi, dosa apa yang masih kamu simpen. Kita mau minta pengampunan dari Tuhan. Oke? Yuk, tutup matanya. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, hari ini Tuhan, saya datang di hadapan Tuhan. Saya mau akuin semua kesalahan saya. Tuhan Yesus, ampuni saya kalau saya pernah bandel. Terima kasih, dosa saya sudah diampuni. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, dosamu sudah diampunin. Jangan merasa bersalah lagi. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Yesaya 1 ayat 18. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Shalom adik-adik, saatnya kita membuat kreativitas. Let's go! Oke adik-adik, kita mulai ya kreativitasnya. Tapi sebelumnya kita siapkan alat-alat dan bahannya. Pertama, kita siapkan kertas krep, kertas HVS, lalu pensil, ada penggaris, gunting, pensil warna, dan juga spidol. Oke adik-adik, kita pinggirkan dulu ya. Kita mulai dengan cara melipat menjadi 4 bagian untuk membuat pola bentuk hati. Kita buat bentuk hati setengah saja, seperti ini adik-adik. Lalu kita gunting pola tersebut. Jika adik-adik tidak bisa menggunakan gunting, bisa minta tolong ya oleh mama, papa, atau orang yang lebih dewasa. Setelah itu, bentuk love ini kita gunting menjadi 2 bagian. Oke, setelah itu kita sisihkan yang satunya, kita simpan yang satunya. Sekarang kita akan melipat kertas HVS. Kita lipat menjadi 4 bagian juga ya adik-adik. Seperti ini. Lalu pola hati tadi kita tempelkan di sisi sebelah kiri. Lalu kita ikuti menggunakan pensil pola tersebut. Jangan lupa di tengah-tengah hati itu kita sisakan sedikit untuk membuat garis antara hati kiri dan hati kanan. Kita garis dulu ya supaya rata atas dan bawah. Sekarang pola yang satunya di sebelah kanan. Pastikan rata dan sisakan sedikit di tengahnya untuk membuat garis tengah. Setelah itu kita buat garis. Setelah pola jadi seperti ini,
Kita mulai gunting mengikuti pola tersebut. Ingat adik-adik, jika adik-adik tidak bisa menggunakan gunting, minta tolong ya kepada orang yang lebih dewasa, mama, papa, atau siapapun yang ada dekat kalian. Setelah jadi seperti ini ada 2 ya adik-adik, satu boleh buat kamu, satu lagi bolehlah buat teman kamu. Lalu kita tekuk ya adik-adik, seperti ini. Oke, saatnya kita menghias. Boleh menggunakan warna apa saja. Kita tulis ayat hafalan seperti ini, lalu bentuk hati. Setelah itu kita tulis nama. Menghiasnya pun boleh pakai hati, bintang, atau apapun yang kalian suka. Seperti ini adik-adik, kita kasih bintang, titik-titik. Oke, nah seperti ini. Di dalamnya kita taruh ayat hafalan. Yuk kita tulis ayat hafalannya ya. Ada di Yesaya 1 ayat 18. Oh iya adik-adik, Kak Citra sudah punya yang sudah jadi. Seperti ini adik-adik, ayat hafalan. Depannya boleh kita warnai dengan warna apapun yang kalian suka. Nah, ini dia ayat hafalannya, Yesaya 1 ayat 18. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Oke adik-adik, sudah selesai kreativitasnya. Bye-bye, Tuhan memberkati.